Selamat sore saudara. Selamat datang di materi yang pertama untuk kelas manajemen perubahan kita. Topik kita sore hari ini adalah Leading Change dari orang yang namanya John P. Carter. Saudara, mengubah organisasi itu tidak mudah. Ya, ada banyak yang harus dilakukan kalau organisasi itu mau berubah. Ya, semua bermula dari pemimpin. Pemimpin harus punya visi, visi harus dipahami banyak orang, kemudian bagaimana orang bekerja, dan banyak yang harus dilakukan. Artikel ini menulis ada 8 langkah. 8 langkah kalau saudara mau mengubah organisasi dan mau berhasil. 8 langkah. Tahapannya seperti yang ada di sini. Yang pertama adalah menciptakan rasa kedaruratan untuk berubah. Organisasi dan anggota-anggotanya harus merasa darurat untuk berubah. Perlu untuk berubah. Jika anggota organisasi tidak merasa perlu untuk berubah, ya tidak akan terjadi perubahan. Dari mana rasa perlu berubah itu? Biasanya dari manajer atau pemimpin. Manajer atau pemimpin biasanya berkewajiban untuk melihat posisi pasar, peluang, ancaman, macam-macam. Sehingga dia merasa organisasi ini harus berubah. Kalau dia nggak merasa perlu untuk berubah, ya sudah, selesai, nggak akan ada kemana-mana. Ya, dan itu bukan hanya pemimpin loh. Pemimpin harus mensosialisasikan rasa butuh berubah itu pada setiap stafnya. Tahap yang kedua, pemimpin harus menyadari bahwa dia tuh tidak bisa kerja sendiri. Dia bekerja dalam suatu tim. Ya, dia harus membentuk tim. Karena ide pemimpin itu harus disosialisasikan oleh timnya. Ya, ya disosialisasikan kepada timnya. Kemudian timnya mau bekerja keras sesuai arahan yang diberikan oleh pemimpin. Ide bisa datang dari satu orang, tetapi bagaimana ada tim yang melaksanakan itu jauh lebih penting. Yang ketiga adalah menciptakan visi. Pemimpin harus punya visi. Organisasi itu mau dibawa kemana? Organisasi mau dibawa kemana? Biasanya berasal dari pemimpin, CEO, manajer, apapun. Kemudian kalau dia udah punya visi, dia akan sosialisasikan visi itu ke anggota timnya tadi. Itu tahap satu, kemudian disosialisasikan visi perubahan itu ke anggota organisasi yang lain. Kata kuncinya visi itu kalau cuma dipahami satu orang tidak ada gunanya. Dipahami semua anggota organisasi akan jadi tenaga yang amat sangat besar. Tahap berikutnya adalah memberdayakan orang lain. Memberdayakan itu membuat orang bisa bekerja. Jadi pada tahap satu orang diminta untuk merasa butuh berubah. Di tahap yang kedua itu ada tim, ada visi, visi sudah disosialisasikan, dan semua orang mesti bekerja. Dimampukan untuk bekerja. Semua hambatan harus disingkirkan. Kalau hambatannya dari struktur, strukturnya diubah. Hambatan dari orang tertentu singkirkan, ganti dengan orang yang baru. Artinya hambatan untuk bekerja itu harus dihilangkan. Yang keenam adalah menciptakan kemenangan-kemenangan kecil. Ya, perayaan-perayaan kecil. Mencapai visi butuh 5-10 tahun. Dan itu bukan perjalanan yang pendek. Itu perjalanan yang amat sangat panjang. Dan orang bisa capek untuk itu. Oleh karena itu, mesti ada perayaan kecil. Tahun ini kita mencapai apa? Tahun ini kita mencapai apa? Kemudian dirayakan. Bukan merayakan terlalu cepat, visi sudah tercapai. Tidak mungkin. Tetapi perayaan kecil-kecil itu penting. Kemudian saudara, upaya perubahan itu harus dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan. Artinya menyangkut seluruh aspek organisasi. Mulai dari penggajian, sistem, struktur, perekrutan, dan kebijakan macam-macam harus mengarah ke perubahan itu.
Yang terakhir adalah bagaimana perubahan yang dibuat tadi bisa mencapai atau menjadi sesuatu yang baru. Ya, yang benar-benar bisa dinikmati oleh semuanya. Itu penting. Jadi 8 tahap bagaimana mengubah organisasi. Tetapi kadang organisasi tidak mudah untuk melakukan itu. Mengubah organisasi itu tidak mudah. Jadi orang harus sadar bahwa ada beberapa kemungkinan kelemahan atau kegagalan yang mungkin terjadi. Nah, ini yang mau kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah kegagalan dalam membentuk rasa darurat untuk berubah. Kita semua sadar bahwa perubahan itu berasal dari orang tertentu atau kelompok tertentu yang melihat perusahaan lagi punya kesulitan, kemudian dia merasa ini perubahan harus dilakukan supaya tidak kena krisis, supaya harus survive ini perusahaan. Nah, ini penting sekali. Jangan hanya ini dipahami satu orang, tapi harus dipahami seluruh anggota organisasi. Semua karyawan harus paham bahwa tahap ini harus ada. Ya. Jadi kalau yang punya rasa darurat untuk berubah cuma pemimpin, karyawannya tidak, ya nggak akan berubah kemana-mana itu organisasi. Tetap berhenti di situ saja dan tidak akan kemana-mana. Ya. Jadi tergantung levelnya, sekali lagi. Biasanya kalau level organisasi yaitu tanggung jawabnya CEO. Kalau levelnya divisi ya kepala divisi. Intinya harus ada orang yang merasa bahwa organisasi itu butuh berubah dan bisa mengajak yang lain juga untuk merasa kita harus berubah. Ya, tidak bisa enggak. Ya, enggak bisa enggak. Jadi yang merasa butuh berubah harus semua bagian organisasi. Kegagalan yang kedua adalah tidak mampu membentuk tim untuk mendukung perubahan. Ya, perubahan itu idenya dari satu atau dua orang. Nah, satu atau dua orang nggak mungkin bisa mengubah organisasi secara keseluruhan. Mesti ada kerjasama dengan bagian organisasi yang lain. Makanya butuh tim. Ya, kalau tidak ada tim yang kuat ya susah. Ya, kalau nggak ada tim yang kuat ya susah. Nggak akan ada perubahan itu. Jadi biasanya perusahaan itu gagal. Ya, karena dia merasa butuh berubah tapi tidak mampu untuk membentuk koalisi, membentuk tim untuk mendukung perubahan itu nggak mampu. Biasanya perusahaan yang kayak gitu itu jarang kerja dalam tim, nggak ada teamwork di organisasi itu. Semua hierarkis. Nah, kalau hierarkis nggak akan jadi. Atasan perintah lah, mengubah itu mengajak hati, saudara. Jadi tidak hanya perintah. Kalau perintah nggak akan jalan. Ya. Alasan kegagalan yang ketiga adalah tidak ada visi. Visi itu adalah gambaran ke depan yang ingin dicapai itu kayak apa. Ini organisasi mau dibawa kemana. Biasanya memang perubahan itu, visi itu untuk mengarah perubahan berasal dari pemimpin. Nah, nanti pemimpin itu yang akan mempunyai visi membawa organisasi ke arah mana. Kalau tidak ada arah, ya organisasi tidak akan mencapai apapun. Ya kan? Akhirnya cuma bingung gitu. Cuma bingung. Ya, karena visi itu memberi arah, semua kegiatan harus berjalan ke sana. Kalau nggak ada visi ya susah. Nah, kata kuncinya adalah kalau saudara punya visi, ya sebut aja lah 5 menit. Kau bisa menggambarkan visimu apa enggak? Kalau 5 menit itu sudah nggak bisa gambarkan visimu, ya berarti visimu tidak jelas. Nah, kemudian bagaimana visi yang ada itu dikomunikasikan. Kalau satu orang ya minimal bisa menyebar ke 10 orang. Makanya tadi ada tim. Ya, makanya tadi ada tim. Jadi bukan butuh cuma 1-2 orang loh ya. Puluhan orang. Atau ratusan orang. Bahkan kalau organisasi itu ribuan orang, ya ribuan orang mesti paham visi itu.
Kalau orang bisa paham visi, dia mau berkorban. Kalau orang tidak jelas mau bawa kemana, ya dia nggak akan mau berkorban. Padahal pengorbanan itu penting bagi suatu perubahan, karena orang harus meninggalkan pola lama, masuk ke pola baru. Makanya butuh komunikasi yang baik untuk menunjang visi, supaya bisa disosialisasikan dengan lancar. Oleh karena itu, kadang yang namanya eksekutif itu mesti menjalankan yang namanya walk the talk. Ya, dia ngomong, dia lakukan, dia jadi simbol, dia jadi patokan, panutan di organisasi itu. Ya, kemudian kata-kata diikuti dengan tindakan, wah itu luar biasa sekali. Gitu. Ya, jadi dengan kata lain, kalau pemimpin punya visi, dia berjalan sesuai visinya. Dia sosialisasikan akan dilihat timbul yang bagus oleh karyawan. Kegagalan kelima. Kegagalan kelima. Kenapa gagal mengubah organisasi? Orang punya visi, oke, orang sudah merasa aku butuh berubah, aku mau berubah, aku paham visi organisasi, tapi sistem kerjaku tidak mendukung pencapaian visi, ya harus diubah. Ya, jadi bekerja mencapai visi itu banyak halangan. Makanya halangan itu singkirkan. Kalau halangannya dari orang tertentu, singkirkan. Halangannya dari struktur, struktur perbaiki. Makanya itu butuh tim, karena tim itu bisa bekerja dengan baik. Sehingga hambatan-hambatan yang menghambat kinerja itu akan bisa diidentifikasi dengan baik, sehingga bisa disingkirkan. Jangan sampai orang yang sudah paham visi nggak bisa kerja. Ya karena ada hambatan struktural. Nah itu akan sangat mengganggu proses perubahan. Ya sekali lagi disebutkan di sini bahwa hambatan itu bisa struktur. Bisa dari macam-macam lagi, bisa dana, bisa uang, bisa sistem penilaian kinerja banyak. Artinya apapun yang bisa menghambat disingkirkan. Tidak ada pilihan lain. Kegagalan keenam, gitu. Kegagalan keenam. Organisasi itu seringkali gagal dalam merencanakan dan menciptakan short term wins. Disebutkan bahwa transformasi organisasi itu butuh waktu panjang, lama. Kalau orang suruh ngikuti terus ya dia bosan. Makanya itu harus ada kemenangan-kemenangan kecil. Ya, mereka setahun bisa mencapai sesuatu perayaan, bisa mencapai sesuatu perayaan, sehingga orang merasa oh ada tahapan yang sudah aku capai, sudah sampai di sini, tinggal segitu langkah lagi. Kalau nggak ada ini, ya susah. Orang nggak akan merasa perubahan itu menghasilkan sesuatu, terus nanti buntutnya dia nggak mau berubah. Ya. Jadi kalau orang itu suruh kerja-kerja, kemudian hasilnya nggak pernah jelas, ya orang lama-lama malas kerja. Ya, jadi kemenangan-kemenangan kecil itu akan menimbulkan komitmen. Ya, komitmen itu akan menghasilkan kemenangan kecil berikutnya. Sehingga orang merasa aku bisa mencapai ini, sebentar lagi visiku akan tercapai. Itulah yang harus ada. Jangan sampai mengalami kegagalan yang nomor 6 ini juga. Nomor 7 adalah orang itu seringkali mengumumkan kemenangan terlalu cepat. Maksudnya begini, visi misalnya dirancang tercapai 5 tahun. Dalam 2 tahun orang sudah merayakan, kita sudah mencapai visi kita. Padahal ternyata belum. Kalau begitu yang senang siapa? Yang senang adalah orang yang menghambat perubahan. Kenapa mereka jadi senang? Ya karena kalau orang sudah merasa menang, sudah mencapai visi, terus tidak akan perlu kerja mencapai visi itu lagi. Kembali ke status quo lagi. Repot kalau ini nanti yang terjadi. Jadi seringkali ada itu cobaan bagi manajer bahwa dia itu segera pengen merayakan kemenangannya, segera pengen merayakan kemenangan. Udah mencapai, yuk syukuran besar-besaran, visi tercapai. Tapi itulah yang menjadi masalah yang paling besar.
Lebih baik dengan kemenangan-kemenangan kecil, dengan target-target kecil, daripada terlalu bicara yang muluk-muluk sehingga nanti hasilnya tidak baik. Ya. Yang terakhir adalah perubahan itu tidak berakar atau tidak mengakar pada budaya organisasi. Jadi yang baik adalah organisasi itu awalnya punya budaya, kebiasaan, kemudian ada perubahan. Nah, habis ada perubahan harusnya tercipta budaya baru. Seringkali yang terjadi adalah perubahan yang baru itu tidak menjadi budaya baru. Itu yang berisiko bagi organisasi. Kalau tidak jadi budaya baru, orang akan kembali ke cara kerja yang lama. Ya, jadi pada bagian akhir ini harusnya perubahan itu nanti jadi kita sekarang kerja dengan cara begini. Cara kerja baru udah masuk ke aliran darah orang, aliran darah organisasi, sehingga orang bekerja dengan cara itu. Kemudian kebiasaan baru, budaya baru itu melekat dalam norma dan values yang baru. Dan nanti benar-benar yang lama itu akan hilang karena yang baru itu sudah benar-benar mendarah daging. Ya, jadi dengan kata lain, paling tidak ada dua hal yang harus diperhatikan terkait budaya ini. Yang pertama adalah ada usaha yang serius untuk mencoba pendekatan ini. Yaitu perilaku ini dan sikap ini untuk membantu kinerja yang lebih baik. Yaitu orang mau berusaha untuk berubah. Yang kedua, yaitu memastikan bahwa perubahan yang baru itu nanti benar-benar menjadi personifikasi organisasi yang baru. Ya, meninggalkan organisasi yang lama, masuk ke organisasi yang baru. Nah, sebagai penutup, saudara, ada banyak kesalahan dalam proses perubahan, tapi 8 yang tadi itu adalah yang paling utama. Yang dimulai dari menciptakan kemendesakan untuk berubah. Kalau orang nggak merasa mendesak untuk berubah, ya nggak akan berubah. Nggak punya tim, ya nggak akan jalan perubahannya. Atau nggak ada visi, nggak ada arah. Visi tidak disosialisasikan, ya percuma. Tidak merayakan kemenangan kecil, ya nggak bisa. Dan yang banyak tadi. Ya, jadi artikel ini bicara sangat sederhana sekali. Tapi kalau saudara bisa pahami itu, saudara akan bisa mengelola organisasi dengan lebih baik. Harus disadari dalam proses perubahan, kadang ada banyak hal terjadi yang tidak direncanakan. Manajer mesti paham bahwa hal itu ada. Tapi tetap harus dilakukan. Yang mesti dilakukan adalah meminimalkan kesalahan sesedikit mungkin. Karena kalau kesalahannya makin sedikit, kemungkinan suksesnya akan semakin besar. Oke, saudara, itu pemaparan singkat dari saya. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi Zoom sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke saya, silahkan. Nanti kalau di sesi Zoom tidak ada yang bertanya karena malu, silahkan bertanya lewat sesi WA Group Chat. Nah, nanti kalau sudah di WA Group Chat, ya, saudara gak ada tanya, baru saya kasih tugas. Dilakukan per kelompok. Kelompoknya diskusi di kelompok besar aja sekalian. Cuman 10 orang loh kita ini. Sehingga bisa diskusi langsung aja di situ. Atau saling japrinan juga boleh. Nanti jawaban kelompok dikirim ke grup besar dan kita akan lihat sama-sama. Diskusikan lagi, ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kuliah kita sudah selesai. Selamat sore saudara, selamat menikmati hari.